Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali baca kitab Al-Shari'in dan masih di dalam bab at-tafakkur fi azimi makhluqatillah, memikirkan agungnya ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita baca syarah kitab syarah Al-Shari'in tulis saya rahimahullah taala. Qala asy-syarih rahimahullah wa qawluhu ta'ala afala yanzuruna ila al-ibil kaifa khuliqat wa ila as-sama' kaifa rufi'at wa ila al-jibal kaifa nusibat wa ila ardi kaifa sutihat. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, afala yanzuruna ila al-ibil, maka tidakkah mereka melihat kepada unta bagaimana ia diciptakan, dan kepada langit bagaimana langit itu ditinggikan, dan kepada gunung-gunung bagaimana ini ditegakkan, dan kepada bumi bagaimana dihamparkan. Qala afala yang duluna, maka tidakkah mereka melihat dan memikirkan itu. Ini termasuk dalam bab hadza min babil khassi ala nadhar fi hadhihi al-umur al-arba'ah. Ada pertanyaan, tidakkah mereka memperhatikan atau melihat? Maka ini termasuk di dalam bab motivasi untuk memikirkan empat perkara ini. Sanadhar ila lihat nadhar fihi, memikirkan dan lihat dan pemikiran, jadi memikirkan itu. Yang pertama adalah ilal ibil kaifa khuliqat, ilal ibili kaifa khuliqat, kepada unta bagaimana unta itu diciptakan. Aifa tata'ammal kaifa khalaqahu Allah ala hadzal jismil kabir, bagaimana Allah menciptakan unta ini ala hadzal jismil kabir, yaitu atas tubuh yang besar ini. Unta al-mutahammilu li hamil asqal, mampu untuk membawa beban-beban yang berat. Unta. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman, wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi syiqqil anfus. Dan ia membawa asqalakum, beban-beban kalian, kepada sebuah negeri lam takunu balighihi illa bi syiqqil anfus, yang kamu tidak bisa mencapainya kecuali harus dengan berat, syiqqil anfus. Hadhihi al-ibil kabirah al-ajsam al-qawiyah, unta besar yang tubuhnya besar yang kuat ini, zalalah Allah li ibadihi, unta itu binatang yang berat, yang besar dan kuat, itu ditundukkan oleh Allah untuk hamba-hambanya. Hatta kana sabiyyu yaquduha ila ma yurid, sampai-sampai anak kecil pun bisa menuntunnya kemana yang dia inginkan. Ma'anaha law atas fastata an-nasu ayyuhdikuha. Padahal kalau unta itu seandainya itu berat,
pas. Ini tidak ada manusia yang mampu untuk bisa untuk mengejarnya atau mendapatnya. Oleh karenanya termasuk ini hal yang disyariatkan ayat bulan besar idza stawa ala doniha raqiban, yaitu termasuk manusia ketika bisa mengendarai naik di atas punggungnya. Ini untuk membaca dari kita itu membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci zat yang telah menundukkan ini untuk kami, wa ma kunna lahu muqrinin, mutikin, dan kami tidaklah bisa menundukkan, tidak mampu menundukkan itu. Karena di atas wajib iksan makana ala mislihi wa ala syakilatihi. Fa'amana mukrin yakni al-mutik, lasna mutikina laha laula ansahara Allah azza wa jalla. Jadi doa naik kendaraan ini unta. Karena kalau nggak ditolong oleh Allah nggak bisa menundukkan kita, kok bisa manut gitu. Ya, karena qaulul insan, karena qaulin ini jadi apa? Ya bahasa level itu orang yang semisal dia, dan juga wala sakilati, artinya hampir sama. Dan makna mukrin sini adalah mutik. Jadi lasna mutikin adalah tidak bisa, jadi apa, tidak mampu untuk menundukkannya kalau tidak ditundukkan oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk mengendarai kendaraan, itu kan kendaraan. Kalau sama sebenarnya mau naik kendaraan mobil, motor, pesawat, naik kendaraan termasuk itu. Ya kalau nggak ditolong oleh Allah nggak bisa kita menundukkan itu. Sifat apapun bisa aja kalau menjadi sesuatu itu macet, tiba-tiba loss, maksudnya blank, remnya bisa. Itu penting doa. Ini kaitan dengan bari-bari sepeda kita. Sakharaha Allahu li ibadihi. Allah tundukkan kita itu bisa tunduk adab kepada, ini ditundukkan oleh Allah untuk para hamba-hambanya. Wa minha rukubuhum wa minha ya'kulun. Di antara unta-unta itu ada yang kalian jadikan tunggangan. Ada yang kemudian mereka makan. Wa minha ma yukab wa yubadu alihat. Dan juga ada yang digunakan untuk membawa beban-beban yang berat. Wa yakulu wa marhuna ala dzalika. Wa minha ma yukal. Jadi antaranya juga ada yang dimakan dagingnya. Jadi yang lunas, orang-orang makan daging unta. Wa yantabi'u nabi, dan bisa mendapatkan manfaat dengannya. Demikian juga mereka juga bisa mendapatkan manfaat-manfaat dari unta itu, dan juga masyarakat minuman-minuman. Di mana ayat takhiduna min juludiha buyuta, mereka bisa menggunakan kulit unta itu dari rumah-rumah. Wa min asbabiha wa awbariha wa as'ariha asasan wa mata'an biladin. Ila ghairi dzalika min ayatil alimah ala ditamiluha hadhihi. Dan juga termasuk bulu-bulunya, yang semua itu maunya bisa digunakan. Dan itu semua termasuk tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada unta ini. Ini tanda-tanda. Yang kedua, wa ila samai kaifa rufi'at. Mereka melihat pada langit. Kaifa rufi'at, bagaimana langit itu ditinggikan. Jadi semuanya bisa melihat. Baik orang mukmin, orang kafir, semua melihat langit. Ya kan? Bisa melihat langit. Ini tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, pas melihat mikir apa? Apa yang Anda pikirkan pas melihat langit itu?
Yaitu ila sama kaifa rufi'at. Ketika mereka melihat ke langit, bagaimana langit itu ditinggikan. Yaitu langit yang agung ini diangkat, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat tinggi dan megah, yang tidak mampu untuk digapai oleh seorang pun dari makhluk ini. Sampai hatta jinnu ala quwatihim yaqulun wa anna kunna naqulu minha maqaida lisam wa may yastami'il ala yajid lahu shihaban rasada. Bahkan sampai jin ini memiliki kekuatan yang besar. Itu mengatakan wa anna kunna naqulu minha, bahasanya kami dulu naqulu minha maqaida lisam. Jadi untuk ingin mencari tujuan pendengaran kita dari langit. Bahwa yastami'il ana yajid lahu, barang siapa yang ingin mendengarkan sekarang, maka dia akan mendapatinya untuknya ada shihaban rasada yang besar mengintainya. Yaqulu azza wa jalla wa ja'alna samaa'a saqfan mahmuda, dan kami jadikan langit sebagai atap yang terjaga. Wa bihati samawatil adimah kaifa rafa'a Allah Ta'ala bi ghairi amadin. Dan ketika kita melihat langit yang begitu luas, yang megah itu, bagaimana Allah bisa mengangkat langit, meninggal langit itu tanpa atap, bukan satu. Allah alladzi rafa'a samawati bi ghairi amadin tarawnaha. Allah yang telah meninggikan langit bighairi amadin tarawnaha, tanpa yang kalian lihat. Yaitu kalian akan melihat tiang langit itu di atas, tidak ada tiang. Kalau ini langit-langit rumah, langit itu kan suatu yang di atas, maka kalau itu dikatakan langit-langit. Karena langit itu adalah sesuatu yang di atas. Kalau tiangnya, seandainya tiangnya ini patah, ya boleh juga, maka jatuh. Ini langit tanpa tiang, maka juga jatuh. Siapa ya hanya orangnya? Wa bihadhihi samawati min ayatillah azza wa jalla asyai'ul kabir, asyai'ul katsir. Dan di dalam ciptaan langit ini, termasuk di antara ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuatan Allah azza wa jalla, ini terdapat syai'ul katsir, banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah, keagungan Allah sebagai zat yang menciptakan langit. Itu banyak sekali. Fahiyya rufiyat hadza rabbul azim, maka terutama yang langit itu diangkat dengan tingginya semacam dengan jadi apa? Ketinggian yang sangat besar. Wa bima bainaha wa bainal ardi ayatun azimah, al-aflaqi wa nujumi wa syamsi wa qamar wa riyah wa sahab wa ghairuha min ayat. Kemudian di antara langit dan juga bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Berupa apa? Adanya malam, adanya nujum, bintang-bintang, semua di langit, as-syams, matahari, wal qamar, rembulan, wajib adanya angin, mendung, wa ghairu dzalika min ayatillah, dan ayat-ayat Allah yang lainnya. Yang ketiga, wa ilal jibali kaifa nusibat, tidak akan mereka melihat kepada gunung, bagaimana gunung ditegakkan. Gunung yang tertulis al-azimah, yang agung, yang besar ini. Lau anna khalqa istama'u kullu, seandainya semua makhluk bersatu padu dengan kekuatan mereka, maka tidak bisa menandingi gunung. Tidak bisa seperti gunung. Al-an bukan tajid al-mu'iddatil kabirah,
idza aradu ayyadimu syai'an la yadimuna illa syai'an yasiran al-masafati sabila. Demikian juga hadil jibal, gunung ini, gunung tidak bisa mendengar. Gunung wajib anatafakar dia. Maka penciptaan gunung ini wajib kita juga paling tidak memikirkan bagaimana Allah tegakkan jadi gunung-gunung tersebut. Allah menegakkan gunung-gunung ini ala hikmatin adimah, di atas hikmah yang sangat agung. Karena Allah Subhanahu wa taala yaj'alu bihadhihi al-jibal allati nasabaha as-salih azimah kabirah. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam gunung yang ditegakkan oleh Allah ini terdapat masalih, maslahat yang besar, yang agung. Minha di antaranya bahwasanya gunung ini untuk roasia sebagai pasak. Tahu pasak? Orang juga pakai mah, ada kan pasaknya kan? Pasaknya, aku bumi, pasak. Ini, jadi gunung ditancapkan itu untuk memasak bumi. Pasak seperti pasak ini dipakai supaya bumi tidak goyah, tidak goyah. Allah Ta'ala telah berfirman, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Dan Allah menancapkan di bumi ini gunung-gunung agar bumi tidak menjadikan kalian tidak menjadi goncang sementara kalian ada di atas. Tidak goncang, banyak. Falaula Allah rasaha bi hadhil jibal lakanat mudribatan kasabina ala dzulil ma fi sidatil ambas. Seandainya Allah Ta'ala, kalau bukan Allah yang menancapkan gunung-gunung ini, saya ini bumi ini akan mudribah, ada di dasarnya. Bahkan kasabina ala dzulil ma, seperti sabina, perahu yang ada di atas permukaan air. Visi dari ambas di lautan yang ombaknya sangat dahsyat. Akan tapi Allah Ta'ala menjadikan bumi biarin sifat dengan gunung-gunung ini, artinya bumi ini sakit, tenang. Maka jangan berpikir sejak kita lahir bayi bumi nggak akan pernah berjak lewat gempa. Jadi yang menjadikan bumi ini gunung-gunung ditancapkan, supaya buminya tidak goncang, supaya manusia bisa nyaman di dalam. Jadi ini menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, dan itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena besarnya makhluk menunjukkan agungnya dan penciptanya. Hadil jibal aidon taki min riyahis sadidah asifah bibadil abad. Gunung-gunung ini juga bisa melindungi dari angin yang kencang, sangat kencang. Angin yang sangat besar bibadil abad sebagian tempat. Taki aidon min burudatin adimah, juga gunung-gunung bisa menjaga dari rasa dingin yang sangat tinggi, sangat besar. Yang tak diminta itu kutub, yang datang dari arah kutub. Wataki aidon min hararatis sadidah, gunung-gunung juga bisa
menjaga dari panas yang sangat terik, panas yang sangat besar. Wa kadzalika fi sufufiha ayat min ayatillah azza wa jalla minan nabat wal awdiyah wal ma'adin syai'un azimun katsir. Dan juga di bumi ini banyak sekali tanda-tanda Allah. Di antara ada tumbuhan lembah-lembah dan juga ma'adin kandungannya. Dan juga semua itu terdapat sesuatu yang sangat agung, yang sangat besar. Oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman, wa ila jibali kaifa dan kepada gunung, kepada gunung ditegak. Yang keempat, wa ila ardi kaifa sutifat, karena keempat. Ketika mereka melihat bumi, bagaimana bumi digambarkan. Wa ja'ala Allahu sadhan wa sakhkharaha lil ibad. Maka Allah telah menjadikan bumi ini diamparkan dan Allah menundukkan bumi ini untuk para hambanya. Allah menjadikannya lalulan mudallala, bumi ini tunduk. Jadi di mana bumi tidak dijadikan sangat lembek, sehingga tidak bisa orang-orang tidak bisa berada di atasnya. Dan juga tidak terlalu keras kayak batu, sehingga tidak bisa diambil manfaat darinya. Akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bumi ini rahmah, maksud takhatan wa maksudatan hatta yatabi'u nasu ala sarfiha bima yassara Allah Subhanahu wa Ta'ala lahu min al-asbabi. Jadi bumi digambarkan kita hari-hari kita lewati tidak goncang sehingga bisa tinggal di atasnya, bisa berbangunan, bisa berjalan, seterusnya. Semua orang kafir atau mukmin itu melakukan menikmati jalan, naik mobil jalannya tidak goncang. Nah kan kalau tiba-tiba jalan tidak bisa tenang, tidak goncang, bergempa, seterusnya. Jadi tidak bisa tenang. Terlalu lembek misalkan, tidak bisa dibuat jadi dibangun apa-apa misalnya. Ini juga tidak bisa dimanfaatkan oleh manusia. Kata bumi jadikan Allah semacam. Ternyata yang menjadi itu adalah Allah, bukan ada dengan sendirinya. Jadi selama ini mungkin kita karena sudah biasa dianggap sebenarnya. Jangan juga sebenarnya Allah dan ini itu. Karena bayangkan bagaimana bumi ini. Kalau seandainya tadi ada gunung-gunung kemudian menjadi goncang apalagi di atas sekarang baca juga masih ada. Maka tentunya ini adalah suatu kenikmatan yang wajib disyukuri oleh manusia. Kalau kita memperhatikan semacam tadi hal yang bisa dilihat, dipikir, siapa menciptakan bumi Allah menciptakan kita. Kalau yang kata diberikan kepada kita, masa disuruh sholat aja masih disuruh. Salah. Ibadah tidak pantas enggak? Kita akan diberi kenikmatan begitu besarnya, bisa buat rumah, bisa kendaraan dengan nyaman. Tapi kadang nggak sampai ke sana kita. Baik jalan lupa, jalan aspal. Dan kita akan mikir tanah ini, ya, tanahnya menjadi keras, rata, jadi nggak begini. Dia hamparkan ini. Tapi tidak semua orang memahami itu sebagai gitu. Demikian juga bumi ini Purawiyah itu kayak menyerupai bulan. Mustadi rotan di kulit jari. Jadi tadi ini bulan sekarang
Jadi dari segala sisi. Ila anaha mubtahatan mubtahatun minan nahiyah samaniyah wal jamiyah. Wa min nahiyatil qutbaini wa kutub, yaitu dalam dan sama. Oleh karena itu, seandainya seseorang naik pesawat mutajihan ila Baghdad, maksudnya naik pesawat ke arah barat, ala khatil mustaqim, garis lurus ke barat terus, lakana yahruju ila makan alladhi aqla'at minhu ta'irah. Disebut hadis saya akan terus nanti saya dia akan keluar menuju tempat di mana pesawat tadi tinggalkan. Wala yadullu ala anha mustaqimah. Ini menunjukkan ini di antara sana yasilu tarafaha fi taraf. Terus balik lagi ke situ. Wa yadullu ala hadza qawlu ta'ala idza sama insaqqa wa adidat rabbiha wa huqqat wa idal ardu muddat wa alqat ma biha wa taqallat. Hadza yakunu yaumal qiyamah. Idza sama insaqqa, apabila langit terbelah. Wa adidat rabbiha wa huqqat. Wa idal ardu muddat wa alqat ma biha wa taqallat. Dan apabila bumi ini muddat, dia panjangkan. Wa alqat ma biha wa taqallat, dan bumi melebarkan, mengeluarkan apa yang ada padanya, wa taqallat, dan akhirnya menjadi kosong. Dan ini terjadi pada hari kiamat. Maka faqul ta'ala wa idal ardu muddat, dan apabila bumi muddat, ya dulu ala anha al-an laisat mamdudah, lagi dalam masduhah, yakni anha kasat li anha li kibari jamiha la yatabayyanu biha al-an alladhi yakunu fil qur'an. Bahari asya al-arba'ah, maksudnya begini. Jadi bumi ini sekarang berarti tidak memudar, tidak dihamparkan begini, maksudnya rata, tetapi ini mastuhah, ya, kayak satu itu sutuh, ya, kayak atap, maksudnya sangat besarnya, jadi kayak suatu kayak bulan, jadi besar. Maka intinya di sini Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk memikirkan ciptaan-ciptaan Allah. Tujuannya itu. Ternyata Allah menciptakan semua itu ada hikmahnya. Dan itu ditujukan untuk manusia, ditujukan untuk kita. Agar kita ketika memikirkan itu, memikirkan kebesaran atau mengetahui besarnya ciptaan-ciptaan Allah, ini menunjukkan berarti yang menciptakan lebih besar dan sangat besar lagi. Karena mengetahui besarnya ciptaan berarti menunjukkan agungnya sang penciptanya. Maka Allah berfirman, apalah yang dulu ila ibni kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ila jibali kaifa nusibat wa ila ardi kaifa sutihat. Maka di sini yakhusuna Allah Azza wa Jalla bin nadhar biha bi ainil basar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di sini, mendorong kita untuk memikirkan, untuk melihat semua itu bi ainil basar, dengan mata pikiran, mata hati.
Maksudnya hanya melihat mata saja, tapi dilihat dan kemudian memikirkan. Jadi ainul basirah, jadi hanya nggak sekadar mata telanjang begitu, akan tapi memikirkan tentang kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bi ainil basar alladhi huwa al-idrak al-hissi wa yamin basar alladhi hiya idrak al-aqli. Jadi melihat dengan mata ainul basar, mata penglihatan, yang ia bisa al-idrak al-hissi, ya memang dengan mata, maksudnya melihat benda tersebut, dan juga dengan yaitu ainul basirah itu pemikiran, yaitu dengan akal. Mata melihat kemudian dipikirkan dengan hati dan akalnya. Hatta nastadilla biha ala ma tadullu alaihi min ayatillah min qudratin wa ilmin wa rahmatin wa hikmatin wa ghairi dzalik. Sampai akhirnya kita bisa menemukan, dijadikannya dalil yang menunjukkan kebesaran Allah, termasuk di antara tanda-tanda kebesaran Allah, menunjukkan kudrah Allah itu maha kuasa Allah, ilmu Allah, rahmat Allah, dan juga hikmah dan yang lainnya. Jadi ini kita itu diperintahkan banyak sekali ya, kita diperintahkan memikirkan apa yang ada, di muka bumi ini. Wa qala ta'ala afalam yasiru fil ardi fayanzuru, ayat setelahnya, maka tidakkah mereka melakukan perjalanan di muka bumi. Jadi kita diperintahkan melakukan perjalanan. Ada sering ada tour barat dengan sekali tour, atau sekarang pakai motor kah, sepeda atau apa. Maka ini saya bilang teman-teman belum bisa gue misalnya. Jadi tujuannya hanya sekedar main sepeda aja, mentadaburi ciptaan Allah, mentadaburi ciptaan Allah, macam-macam. Mana ada pohon-pohon yang banyak, mungkin danau dan semisalnya banyak. Maka pikirkan itu. Yang semua itu menunjukkan Allah Esa. Allah itu Esa, Allah Maha Kuasa. Yang itu semua harus melahirkan keesaan, menjadikan kita semakin mengesahkan Allah, tunduk patuh kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Dan bentuk syukur itu dengan menjaga ibadah kepadanya. Jangan sampai melakukan semacam itu tambah sholatnya terus, atau tambah sholatnya di luar waktu misalnya. Karena kita diperintahkan melakukan semacam itu tujuannya untuk mengetahui kebesaran Allah, sehingga kita semakin tunduk patuh kepada. Apalam yasiru fil ardi fayanzuru, walam yukmil al-alif al-ayat. Penulis tidak menyempurnakan ayat ini. Di ada waroda bi iddati ayat. Ini kita bilang karena ayat ini banyak sekali, di banyak ayat disebutkan demikian. Maka fabi iddati ayatin yahusullahu azza wa jalla ibadahu ila ayyasiru fil ard. Di banyak ayat Allah Ta'ala menganjurkan para hambanya ini untuk melakukan perjalanan di muka bumi. Tidak apa-apa, ada orang perjalanan perjalanan di muka bumi. Fayak dulu kaifa kana, tapi di sini perhatikan. Maka perjalanan di muka bumi, fayak dulu kaifa kana akibatul ladina min qabli. Lalu memperhatikan bagaimana akibat orang-orang sebelum mereka yang menentang, orang-orang yang menentang Allah dibinasakan. Orang-orang dulu yang hebat-hebat, kuat-kuat karena menentang Allah dihancurkan, dibinasakan oleh Allah. Di sini
pentingnya untuk mengambil pelajaran. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kitab, afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amsalna. Tidakkah mereka melakukan perjalanan di muka bumi lalu mereka melihat, memperhatikan bagaimana akibat orang-orang yang hidup sebelum mereka? Allah membinasakan mereka, dan bagi orang-orang kafir amsaluha yang semisal itu. Maka Allah Ta'ala memerintahkan untuk melakukan as-sair, yaitu perjalanan. Dan perjalanan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah perjalanan sairun bil qadam, perjalanan dengan telapak kaki, yaitu jalan. Yang kedua sairun bil qalb, berjalan dengan hati. Apa sairun bil qadam? Dapat berjalan dengan kaki. Bi ayyasira insanu fil ard ala aqdamihi aw ala rahilatihi min ba'irin aw sayyaratin aw ta'iratin aw ghayriha hatta yanzura madza hasal kafirin wa madza kanat halal kafirin. Kanat halul kafirin, yaitu dia betul-betul akan perjalanan. Misalkan berjalan di muka bumi, dari mungkin berjalan kaki, naik kendaraan, unta, mobil, pesawat, dan yang lainnya, sampai dia melihat bagaimana yang dialami oleh orang-orang kafir, apa yang dialami oleh orang-orang kafir, bagaimana keadaan orang-orang kafir. Yang kedua, adapun as-sair bil qalb, melakukan perjalanan dengan hati. Bahada yakunu bitta'ammul wa bittafakkur. Ini maksudnya dengan memperhatikan dan memikirkan fima nukila min akhbarihim, memikirkan tentang hal-hal berita-berita yang dinukil, berita-berita tentang mereka yang telah dinukil dalam nas-nas. Ya, contohnya kisah Fir'aun dan kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Soleh, kaumnya Nabi Nuh. Al-Quran banyak disebutkan itu. Ini juga termasuk bahkan sair, tapi dengan pikiran dan hati. Kalau Anda tidak kepingin mengalami nasib seperti mereka, jangan melakukan perbuatan seperti mereka. Ini intinya di sini. Dengan melihat sirah, melihat sejarah, ini penting. Tapi gak hanya sekedar tahu saja. Ambil pelajaran di situ. Dan ketahuilah bahwasanya kitab yang paling benar, dan paling bermanfaat, yang menukil itu menyampaikan kepada kita, menukil tentang kabar-kabar orang-orang dahulu, itu apa? Al-Quran, kitabullah. Fa idza asdaqal hadisi kitabullah. Sesungguhnya kitab, ucapan yang paling benar itu kitab Allah. Kama qala Allah Ta'ala, laqad kana fi qasasihim ibrah li ulil albab. Surat Yusuf ayat 111. Sungguh di dalam kisah-kisah mereka terdapat ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Wal Qur'anu mamlu'un min akhbari awwalina al-kadzibina lirrusul. Al-Qur'an penuh dengan berita-berita orang-orang generasi dahulu yang mendustakan para rasul. Wal mu'ayyidina lirrusul. Dan ya mu'ayyidina birrusul, menopang dukung rasul para rasul. Wa bayyana Allahu akibata haula wa haula. Ada yang mendustakan, ada yang mendukung, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Kisahnya jelas. Yang enggak beriman dibinasakan, yang beriman ditolong. Kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Wa lihada yanbaghi lil insani an yaqra'al ayat allati fiha akhbarul man sabaq. Oleh karena itu, seyogyanya manusia ini membaca ayat-ayat yang di dalamnya terdapat berita-berita tentang orang-orang terdahulu. Wa yas'ala an ma'naha wa yastafsir,
dan untuk bertanya tentang maknanya dan melihat tafsirannya. Hatta yakuna ala basiratin minal amr, sampai dia memahami masalah tersebut. Wa kadzalika aidan ma ja'a fi sunnah min ahbari madin. Demikian juga apa yang ada dalam sunnah dari berita orang-orang yang telah dahulu. Fa idza ja'at bil ahadits katsirah nafi'ah. Syariat sunnah ini banyak ini apa? Hadis-hadis yang banyak yang berikan manfaat. Dan hadis-hadis itu apabila sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam, fa innaha asdaqu maqulin bil akhir, merupakan berita yang dinukil yang paling sahih, yang paling benar. Kemudian setelah itu apa yang dinukil oleh ahli sejarah. Akan tetapi wajib at-takuna mimman naqala mu'allimun al-khadar. Ya, kalau dinukil oleh ahli sejarah, penulis sejarah harus berhati-hati. Karena li'anna ghaliba kutubi tarikh laisa la aslun. Seringkali kebanyakan kitab-kitab sejarah ini tidak ada dasar. Dasarnya walaisa la isnad, tidak ada sanadnya. Wa innama hiya akhbar tatanaqul bainan nas. Tetapi hanya berita-berita yang dia terus dinukil dari manusia satu ke yang lainnya, maka wajib untuk waspada dan berhati-hati. Dan kita sampai di sini. Intinya di sini ini kita diperintahkan untuk memperhatikan apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, kemudian apa yang telah terjadi dari berita-berita yang ada, termasuk yang disebutkan dalam ayat Al-Quran. Dan ketika telah mengetahui hal itu, tidak hanya sekedar mengetahui, tapi bisa mengambil pelajaran. Orang-orang yang dibinasakan, orang-orang yang menentang, maka jangan menentang Allah supaya tidak dibinasakan seperti mereka. Ini di antara pelajaran yang bisa diambil. Dan tapi kita cepat sampai di sini. Apabila ada benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, apabila ada salah dan khilaf dari diri saya, mohon maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.